kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih tentang HR audit. Ya, jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana mengaudit HR strategi Anda, bagaimana mengaudit fungsi rekrutmen Anda, dan juga bagaimana mengaudit fungsi training and development Anda. Jadi flow-nya adalah atau skemanya adalah Anda selalu mencoba mengkaitkan dengan best practices. Kemudian Anda ditanya serangkaian pertanyaan yang bersifat audit question untuk melacak dan mengelaborasi sejauh mana implementasi Anda saat ini. Ya. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan seperti itu lagi ya, pola serupa untuk fungsi-fungsi lainnya. Dalam video kali ini kita akan membedah pertanyaan-pertanyaan audit untuk membedah fungsi manajemen kinerja dan sekaligus fungsi karir manajemen. Bagaimana dua fungsi kritikal itu dijalankan dalam perusahaan Anda. Apakah Anda sudah menjalankan dua fungsi itu sesuai dengan best practices, sesuai dengan benchmark, ataukah masih jauh di bawah praktek-praktek terbaik yang ada di berbagai perusahaan kelas dunia. Mudah-mudahan Anda sudah mendekati kelas dunia, Mas. Ya, perusahaan Anda sudah mendekati kelas dunia. Ya. Dunia asli, bukan dunia lain. Ya. Dunia lain itu kan perusahaan abal-abal, Mas ya. Nah, mari coba kita lihat ya di slide di depan Anda ini saya tampilkan best practices for manajemen kinerja dan karir. Jadi dalam best practices untuk manajemen kinerja dan karir ini ada beberapa poin saya coba elaborasi. Yang pertama, perusahaan telah memiliki sistem manajemen kinerja yang mencakup dua elemen kunci, yakni elemen kompetensi dan elemen key performance indicators. Setiap posisi telah memiliki profil kompetensi yang jelas dan key performance indicators yang terukur. Dan setiap awal tahun, setiap posisi telah menetapkan target KPI secara jelas dan terukur. Itu 3 poin pertama ketika kita mencoba membedah best practices dalam manajemen kinerja, Mas. Ya. Jadi pertama-tama, apakah penilaian kinerja di perusahaan Anda itu sudah mencakup dua aspek kunci atau tidak? Ya, kalau di perusahaan-perusahaan kelas dunia itu selalu mereka menilai kinerja karyawan itu melalui dua aspek kunci, Mas. Ada aspek kompetensinya dinilai dan juga aspek KPI-nya. Bobotnya biasanya KPI-nya 60%, kompetensinya 40%. Ya. Beberapa perusahaan ngasih bobot juga 50-50 ya. Misalnya kayak IBM, ya, perusahaan IBM kelas dunia itu kompetensinya dinilai bobotnya 50%, KPI-nya juga 50%, supaya seimbang. Nah, kalau perusahaan Anda lebih fokus pada result, ya mungkin KPI-nya sebaiknya lebih tinggi ya, Mas ya. Bisa 60, bahkan untuk level-level manajer ke atas, GM bisa 70% bobot KPI-nya. Kompetensinya, bobotnya bisa lebih rendah. Kenapa? Karena makin tinggi posisi Anda, makin result yang dicari. Asumsinya Anda sudah jadi manajer, sudah jadi GM, ya kompetensi Anda sudah pasti mumpuni gitu ya. Sudah kredibel gitu ya, sudah kompeten. Sehingga Anda sekarang ditagih resultnya, show me the result. Gitu Mas ya, Mbak-mbak ya. Jadi itu Mas, apakah Anda sudah punya dua elemen itu? Yang kedua, apakah kemudian kompetensinya itu sudah dikaitkan dengan profil kompetensi perjabatan? Jadi di sini asumsinya perusahaan-perusahaan kelas dunia juga sudah punya profil kompetensi untuk masing-masing posisi. Jadi tiap tahun dievaluasi kompetensinya, tidak hanya kompetensi generik. Kompetensi-kompetensi generik yang bersifat manajerial itu ya, seperti leadership, kemudian inisiatif, problem solving itu oke, dinilai. Tapi pada sisi lain Anda juga harus selalu mereview kompetensi teknisnya. Nah disinilah Anda mesti harus punya namanya profil kompetensi yang lengkap. Nah, perusahaan-perusahaan kelas dunia, best practice itu sudah punya profil kompetensi yang lengkap. Sehingga mereka ketika melakukan evaluasi kinerja tiap tahun, performance appraisal tiap tahun, kompetensinya yang manajerial diambil dari generik, ya, yang bersifat korporat, semua karyawan punya aspek kompetensi manajerial yang dinilai. Misalnya yang lazim dinilai itu problem solving, kemudian communication skills, atau leadership skills, atau planningnya, atau inisiatifnya dinilai, itu generik. Tapi pada sisi lain Anda juga harus menilai kompetensi teknis untuk masing-masing posisi. Misalnya seorang manajer HR ya setiap tahun coba dievaluasi kompetensi teknisnya dalam hal rekrutmen, dalam hal training and development,
Ya, atau seorang marketing manager ya dinilai, dilacak kompetensi teknisnya, apakah dia paham mengenai marketing communication, apakah dia paham mengenai marketing plan, dan seterusnya. Nah, itu hanya akan mungkin kalau perusahaan Anda itu seperti kelas dunia itu, mereka punya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan. Yang berikutnya juga tadi, perusahaan-perusahaan kelas dunia sudah punya KPI yang lengkap untuk masing-masing posisi. Jadi masing-masing posisi itu ketika dinilai tidak hanya kompetensinya, tapi mereka juga dinilai KPI-nya. Nah, KPI-nya ini juga sudah disusun secara rapi, secara terukur untuk masing-masing posisi. Ya, itulah baru Anda bisa menjelma menjadi perusahaan yang cetar membahana, yang maknyus. Ya. Dan kemudian tidak hanya punya KPI-nya, Anda kemudian di awal tahun sudah siap dengan targetnya. Jadi di Januari tanggal 1 itu sudah muncul KPI masing-masing posisi, sudah lengkap targetnya dan sudah desain. Itu yang namanya best practices Mas, untuk manajemen kinerja. Ya. Nah, di bagian halaman berikutnya bisa Anda lihat lagi best practices untuk manajemen kinerja dan karir. Sambungannya ya di poin nomor 4, review kinerja karyawan dilakukan secara reguler setiap 3 bulan sekali. Ya. Tiap 3 bulan direview. Kemudian yang kelima, perusahaan telah memiliki kebijakan yang jelas dan terpadu mengenai manajemen karir. 6. Terdapat hubungan yang jelas antara hasil penilaian kinerja, program training, dan pola karir karyawan. 7. Proses promosi dan rotasi karyawan didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif. Jadi ini adalah poin-poin berikutnya dari best practices untuk manajemen kinerja dan manajemen karir, Mas ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, tiap 3 bulan direview ya. Mereka melakukan review bulanan juga, Mas, Mbak-mbak ya. Tapi tiap 3 bulan dinilai, ya, sehingga muncul scoringnya, muncul angkanya. Tiap 3 bulan muncul angkanya. Tiap bulan direview, ya, improvement, tapi kemudian tiap 3 bulan sudah muncul scoringnya. Jadi KPI tidak hanya dibikin sebagai formalitas, Mas ya. Banyak perusahaan punya KPI sudah dicatat, tapi tiap bulan tidak dimonitor. Dan bahkan kemudian tidak ada isinya sama sekali, baru diisi di akhir tahun, itu useless juga. Perusahaan kelas dunia tidak seperti itu, mereka tekun mengisi data realisasi KPI tiap bulan. Best practice-nya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting, untuk sisi manajemen karir, perusahaan-perusahaan kelas dunia itu ya punya panduan karir ya. Contoh yang paling jelas misalnya rute karir, untuk menjadi seorang GM marketing apa yang harus dilalui. Mereka punya pedomannya. Untuk menjadi seorang direktur SDM misalnya, apa yang rute karir yang harus dilalui. Untuk menjadi seorang GM nasional misalnya, apa yang harus dilalui, rutenya. Ya. Tema mengenai career path, career planning ini sudah kita bahas ya dalam video di topik mengenai HR management ya. Di dalam paket ini juga Anda punya akses terhadap materi mengenai HR management, principle of HR management. Di situ ada materi khusus mengenai bagaimana menyusun career path. Nah, sekali lagi, Anda punya panduannya seperti itu, Mas, Mbak-mbak ya. Yang pertama, rute karirnya, ya best practice itu. Jadi kita paham untuk menjadi seorang GM itu apa rutenya, untuk menjadi seorang manajer SDM apa rutenya, rute karir yang harus dilalui. Untuk menjadi seorang marketing manager, rute karir apa yang sudah dilalui. Anda punya blueprint-nya. Dan yang tidak kalah penting itu pertama, aspek yang kedua, kemudian juga Anda paham bagaimana implikasi skor penilaian kinerja terhadap karir. Ya. Misalnya beberapa perusahaan klien saya itu punya kebijakan, Anda hanya layak dipromosikan kalau misalnya selama 2 tahun berturut-turut nilai performance appraisal-nya di atas 95. Ya. Jadi nilai performance appraisal itu juga jadi salah satu acuan. Kalau selama 2 tahun Anda nilai performance appraisal-nya di bawah 95, ya Anda tidak punya peluang untuk dipromosikan. Anda siap dipromosikan hanya kalau selama 2 tahun berturut-turut nilai performance appraisal-nya di atas 95 misalnya. Jadi ada korelasinya, Mas. Nilai PA dengan career planning itu ada korelasinya. Ya. Sama, kalau misalnya performance appraisal Anda nilainya tidak begitu bagus di sisi X, di sisi kompetensi leadership misalnya, apa kemudian implikasinya terhadap training plan karyawan Anda? Ya, sudah dijelaskan itu.
Dan kemudian yang tadi ya, promosinya didasarkan pada kriteria yang objektif ya. Tidak hanya like and dislike, tapi tadi didasarkan pada performance appraisal-nya, KPI-nya juga dilihat, terukur kan KPI-nya ya, show me the result. Jadi tidak lagi like and dislike karena pakai KPI. KPI itu terukur, Mas, lebih objektif. Yang kedua, biasanya perusahaan-perusahaan juga punya assessment center. Ya, sebelum dipromosikan sebaiknya di-assess. Kalau Anda tidak punya assessment center sendiri, perusahaan-perusahaan klien saya itu ya outsourcing ya ke PPM atau ke lembaga-lembaga penyedia assessment center. Hanya yang direkomendasikan yang bisa lolos. Again, Anda bisa belajar mengenai assessment center di video kali ini ya, di topik HR Management Master Class ini ada topik mengenai assessment center. Di situ saya cerita dengan detail bagaimana caranya mengakses orang, termasuk instrumen-instrumennya. Nah, di halaman berikutnya ini, coba Anda lihat ya, poin nomor 8. Jadi ini adalah best practice yang terakhir untuk manajemen kinerja dan manajemen karir. Jadi yang seperti Anda lihat itu, topiknya adalah, best practice-nya adalah perusahaan menyediakan program career resource center bagi karyawan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan kelas dunia ya, misalnya seperti Microsoft, Google, Samsung gitu ya, Citibank, Unilever, itu mereka punya career resource center. Jadi mereka punya career center di mana di situ Anda bisa curhat, bisa di coach, ya, mendapatkan career coach. Apakah Anda happy dengan pekerjaan Anda sekarang? Bagaimana Anda lebih bisa berkembang? Potensi karir Anda di mana gitu ya? Anda dikasih masukan. Jadi career centernya itu ada psikolog-psikolognya yang khusus, residen psikolog istilahnya, yang menetap di situ, memberikan input feedback. Jadi Anda mendapatkan coach, tidak dibiarkan sendirian gitu ya karyawan Anda ya, menebak-nebak arah karirnya ya. Gelap, arah karir masa depannya gelap gitu ya. Seperti tanpa pelita gitu ya. Nah, Career Resource Center membimbing karyawan Anda untuk membuat mereka paham mengenai arah karirnya. Ya. Jadi itu, Mas ya, Mbak-mbak ya, Bapak, Ibu-ibu ya, beberapa poin, 8 poin yang harus kita eksplorasi ketika kita mencoba melacak best practices untuk manajemen kinerja dan manajemen karir. Ya, Anda bisa lihat, Anda bisa bayangkan apakah dalam 8 poin itu Anda sudah memilikinya. Ya, kalaupun sudah memiliki, sampai mana tahap maturity levelnya. Nah, itu akan kita bedah dalam pertanyaan-pertanyaan audit di video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video selanjutnya.